Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan Gembala Menyapa pada hari Selasa 7 Maret 2023 diambil dari Yohanes 8 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tema bacaan kita pada hari ini adalah jangan berbuat dosa lagi. Tentu kita sering mendengar kata-kata seperti tidak apa-apa kita berbuat dosa, toh kita manusia yang tidak sempurna. Atau mungkin Tuhan Yesus pasti mengampuni kita ketika kita berbuat kesalahan dan dosa. Kata-kata itu sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Ya, Tuhan Yesus memang mengampuni dosa, tetapi dia tidak mau kompromi terhadap dosa. Oleh karena kasih-Nya, Yesus turun ke dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pengorbanan Yesus memberi setiap kita pengampunan atas dosa. Namun, bukan berarti Yesus menutup mata terhadap dosa tersebut. Bukan juga berarti kita dibiarkan terus-menerus hidup di dalam dosa. Seperti halnya dalam pesan Yesus kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina tersebut. Pada ayat yang ke-11b dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Dari kata-kata jangan berbuat dosa lagi, hal itu menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya itu melihat perempuan yang sedang berbuat dosa tersebut. Dosa yang tampak jelas di matanya, dosa perzinahan yang tentu Yesus tahu hal itu. Namun Yesus tidak melakukan penghukuman, tetapi dia memberi perintah kepada perempuan tersebut untuk berbuat dosa. Setelah perempuan tersebut mendapat pengampunan dosa, tentu ia harus melepaskan dirinya dari perbuatan
zina seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tetapi jangan kita terus-menerus hidup di dalam kubangan dosa. Benar, Yesus akan mengampuni kita ketika kita berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi bukan berarti Yesus telah mengampuni kita, terus kita kembali lagi berbuat dosa, tidak seperti itu. Tetapi ketika kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melepaskan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Namun jawab Paulus untuk perbuatan dosa adalah sekali-kali tidak. Paulus menegaskan setiap orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan berupa pengampunan tidak boleh bertekun di dalam dosa. Hal ini berarti kita tidak boleh kembali berbuat dosa. Jadi sekiranya hari ini kita masih berbuat dosa dan kerap kali kita melakukan perbuatan dosa, kita dapat meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi selanjutnya di hari-hari berikutnya kita harus meninggalkan dosa tersebut. Karena terhadap dosa, Yesus tidak pernah menutup mata. Pesan yang sama yang diberikan Yesus kepada kita adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kiranya kita dapat berefleksi dari bacaan dan renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.